Baik, setelah malware ya, selanjutnya adalah open source. Jadi salah satu aplikasi eh, gratis. Ini open source ini gratis dan perangkat lunaknya bisa kita kembangkan sendiri gitu. Artinya eh, aplikasi ini bisa kita modifikasi ya, modifikasi sesuai dengan fitur yang kita inginkan. Namun dengan rules atau aturan yang telah ditetapkan aplikasi ini gitu. Artinya tidak menyalahgunakan dari penciptanya, dari kreatornya gitu. Ya. Jadi di sini ada WordPress, ada Java. Ini Java ini salah satu uh, sistem operasi yang dulu kita ketahui adalah salah satu aplikasi untuk HP Nokia ya. HP Nokia tipe 6600 atau di atasnya lah itu. Ini ada PHP ya. PHP ini tuh database ya, database Linux, ini sistem operasi seperti Windows juga. Ada Ubuntu untuk server, WordPress ini untuk membuat website ya. Jadi ini adalah salah satu software atau aplikasi perangkat lunak untuk bisa kita kembangkan sendiri. Baik, setelah kita mempelajari tadi apa saja contoh software, kita lanjut apa saja sih contoh brandware. Nah, brandware ini kita ketahui adalah user ya, user bahasa sederhananya user yaitu kita gitu. Namun brandware ini bisa diklasifikasikan gitu, bisa dikategorikan termasuk apa saja yang dikatakan brandware gitu. Oke, kita lihat. Nah, programmer itu adalah salah satu contoh brandware juga gitu. Jadi seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Nah, programmer ini adalah tugasnya adalah untuk memprogram dengan menguasai bahasa pemrograman komputer. Ada bahasa pemrograman C++, PHP, Python, basic banyak sih. Kalian nanti mungkin bisa searching ya nak ya. Jadi aplikasi itu tercipta dengan adanya seorang programmer gitu. Jadi dia yang memprogram, tujuan aplikasinya membuat misalnya memprogram tentang aplikasi sistem penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1. Jadi seorang programmer lah dia merancang uh, aplikasi tersebut dengan bahasa pemrograman yang dia kuasai. Baik, lanjut apa saja? Nah, apa saja brandware selanjutnya? Salah satu contoh brandware yaitu operator komputer. Itu seseorang yang memiliki kemampuan dalam pengoperasian sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan, sekolah, ataupun instansi-instansi pemerintah. Jadi seperti Bapak ataupun Pak Rian, itu termasuk operator, operator sekolah yang mengerjakan, ya, mengolah atau menjalankan yang namanya data pokok pendidik atau yang disebut Dapodi. Ada contoh lainnya seperti operator warnet, operator yang di warnet ya, dan juga operator kasir. Nah, itu disebut juga dengan operator gitu yang menjalankan program-program yang digunakan gitu. Seperti di kasir gitu ya, itu nanti dia menggunakan program aplikasi kasir gitu ya, jual beli gitu. Dan banyak sih lainnya gitu. Macam nanti kalau kalian lebih menguasainya itu ada yang namanya PLC ya, prosesor apa itu PLC tentang apa ya, ya dia lebih kurang dia di pabrik gitu, termasuk robotik gitu juga ya. Baik, lanjut selanjutnya itu teknisi komputer. Nah, kalau udah kata teknisi berarti dia sudah mengerti tentang seluk-beluk komputer ya. Jadi seseorang yang memiliki keahlian khusus tersendiri untuk merawat, mengatasi hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Ya. Jadi ada kerusakan pada LCD, kerusakan pada RAM ataupun prosesor ataupun motherboardnya ya. Jadi tugasnya itu adalah seorang teknisi komputer dan disebut juga dengan brandware gitu.
Lanjut, analisis komputer, yaitu seseorang yang merencanakan dan mengawasi implementasi sistem komputer yang digunakan untuk melakukan operasi mereka. Jadi, ini ada keterkaitannya analisis komputer ini dengan programmer. Jadi, ketika dia merancang, setelah jadi rancangan program yang ia buat, lalu dianalisis oleh analisis komputer gitu. Jadi sistemnya dirancang dianalisa trouble-nya ya, trouble errornya gitu. Jadi dianalisis oleh komputer. Jadi saling berkomunikasi antara programmer dan analisis komputer. Ya, ini saling keterkaitan nih. Nanti misalnya ada kesalahan ini di sini, ya kan, diulang lagi sama programmernya gitu. Baik, selanjutnya adalah user. Nah, inilah umumnya yang disebut posisinya kita lah ya, umumnya kita lah ya, yaitu pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi. Kita menggunakan Android, komputer biasa gitu kan, LCD komputer LCD atau laptop yang Bapak gunakan ini, nah itu yang disebut dengan user. Jadi pada hakikatnya brainware ini adalah manusia yang mengoperasikan komputer ataupun perangkat teknologi itu sendiri, ya. Lanjut, nah inilah infografik stylenya ya, atau alurnya ya. Alurnya dari komponen sistem komputer yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini software ya, macam-macam ya, ada Google, ada TeamViewer, ada macam-macam lah. Dan di sini hardware ya, di sini sebagai perangkat kerasnya gitu. Ada LCD-nya, CPU-nya ya kan, ada keyboardnya, dan brainware. Brainware ini adalah kita penggunanya gitu. Yang tadi sama-sama kita ketahui, brainware adalah bisa dikategorikan dia seorang operator, programmer, analis komputer, ataupun teknisi komputer. Jadi ketiga ini saling berkaitan ya, atau saling terintegrasi gitu ya. Nah, inilah dia. Jadi ketiganya ini sama-sama adalah salah satu bagian komponen yang saling keterkaitan. Tidak ada hardware, tidak mungkin ini bisa dirancang ya oleh brainware atau programmer gitu. Jadi ketika nih hardware rusak, nggak mungkin hardware ini tidak diperbaiki gitu. Jadi ketiganya ini saling berketariatan ya, berkaitan ya, maaf, berkaitan. Jadi bagi kalian yang mungkin belum paham, mungkin bisa ditanya via grup WA ya. Untuk kali ini nanti Bapak akan membuat UH2 ya tentang materi ini, namun dijawab dengan jujur, dengan bahasa kalian sendiri, apa yang kalian ketahui tentang yang kita pelajarin ini. Oke? Nanti akan Bapak distribusikan melalui WA ya, ataupun Google Classroom. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.